Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) kembali berulah. Mereka mengajukan permintaan ke AFC agar leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 WCQ, zona Asia kontra Timnas Indonesia berlangsung di tempat netral. Bahrain menolak bermain di Indonesia karena faktor keamanan. BFA meminta kepada AFC untuk memindahkan pertandingan Indonesia vs Bahrain pada Maret tahun 2025 di luar Indonesia atau di tempat netral. Mereka mengaku khawatir dengan keselamatan pemain, jika tetap bertanding di Jakarta. Asosiasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia, guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama. Kami merasa apa yang terjadi belakangan ini bisa mempengaruhi keamanan tim nasional, ketika datang ke Jakarta untuk laga tandang, tulis pernyataan resmi BFA. Kekhawatiran Bahrain yang menuntut pertandingan leg 2 dipindah ke tempat netral disinyalir buntut laga kualifikasi leg 1 lawan Timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2. Diketahui, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata kontra dengan keunggulan 2-1 atas Bahrain mesti kebobolan di menit akhir. Wasit Ahmad Alkaf yang memimpin laga membuat keputusan kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia. Wasit baru meniup peluit akhir ketika Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit 90+9 menit. Padahal, laga yang dipimpin Ahmad Alkaf itu memberi tambahan waktu 6 menit ternyata dilampaui wasit hingga menit 9. Sontak, hasil pertandingan yang dinilai janggal itu membuat publik Indonesia geram. Wasit Ahmad Alkaf jadi bulan-bulanan warganet atas kepemimpinan buruknya di laga tersebut. Tak hanya itu, Bahrain juga menerima sejumlah serangan siber, termasuk akun media sosial BFA sempat hilang. Sejumlah nama lokasi di Bahrain yang tertera di Google Maps juga diubah. Reaksi yang masif dan sporadis dari warganet Indonesia itulah yang kemudian dikhawatirkan kubu Bahrain, jelang lawatan mereka ke Indonesia dalam lanjutan jadwal Pra-Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Maret tahun 2025 mendatang. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exco, Arya Sinulinga merespons permintaan BFA agar leg 2 Indonesia vs Bahrain pada Maret tahun 2025 mendatang digelar di tempat netral. Arya menegaskan PSSI siap menjamin keamanan timnas Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada Maret tahun depan. Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair, maka tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti di Bahrain, kata Arya dalam keterangan resminya. Timnas Indonesia menang walkover WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September tahun 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai, tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmad Alkaf saat Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB, kali ini Federasi Sepak Bola BFA yang mendapat sorotan. Dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 sore WIB, BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia vs Bahrain pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga tanggal 10 Oktober tahun 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga timnas Indonesia vs Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Lantas, apa respons PSSI? PSSI melalui sang Exco, Arya Sinulinga, memastikan akan bersurat ke AFC dan FIFA untuk meminta agar laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di tanah air. PSSI akan menjamin keamanan personel timnas Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Ia memastikan Indonesia memiliki warga yang ramah.
Kami akan berkirim surat ke AFC untuk menyatakan pertandingan supaya fair tetap di Jakarta. Sebab, sebelumnya pertandingan digelar di Bahrain, kata Arya Sinulinga Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kami juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain. Bangsa kita ini bangsa yang ramah kepada tamu. Kami pasti memberikan kenyamanan kepada mereka, lanjut Arya Sinulinga. Menarik menanti respons dari AFC dan FIFA. Satu yang pasti, harapannya laga tetap digelar di Indonesia demi mengusung penuh jiwa sportivitas, sekaligus memperbesar peluang timnas Indonesia meraih kemenangan. Kekalahan Indonesia diledek media China. Skuad Garuda dinilai terlalu sombong sehingga berakhir tumbang. Indonesia menelan kekalahan pertamanya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong kalah 1-2 dari China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Diprediksi bisa meraih 3 poin, Indonesia malah apes melawan China. Di babak pertama, gawang Maarten Paes 2 kali dibobol oleh Behram Abduweli dan Zhang Yuning. Indonesia, yang mendominasi penguasaan bola, cuma mampu membalas 1 gol lewat Tom Haye di menit ke-86. Kekalahan 1-2 bertahan hingga laga tuntas. Hasil yang diraih Indonesia itu kemudian disindir media China. Sohu menulis JIZS dan kawan-kawan terlalu sombong hingga kalah dari China. Tim nasional sepak bola menang hanya karena lawannya terlalu sombong. Ivan Bao lebih beruntung daripada mampu, tulis judul Sohu. Kemudian di badan beritanya, Sohu juga menyoroti taktik Indonesia. Selain itu, mentalitas arogan Indonesia dinilai menjadi bumerang ke tim sendiri. Pilihan taktik menyerang tim Indonesia menjadi satu-satunya kegagalan dalam pertandingan ini. Saat mereka menyerang, pertahanan mereka tidak kompak dan tidak bisa menjaga kedua tim. Pelatih Shin Tae-yong ingin mengalahkan tim Tiongkok sekaligus. 3 laga tersebut terlalu banyak memberikan kesan salah pada tim Indonesia dan memberikan mentalitas arogan pada pemain Indonesia. Fakta membuktikan bahwa arogansi akan berujung pada kekalahan, tulis Sohu. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di peringkat 5 klasemen grup C dengan 3 poin. China mengekor di posisi juru kunci dengan 3 poin juga, namun kalah selisih gol.